Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan ya. Oh ya teman-teman, hari ini aku mau mendongeng loh. Dongeng yang berasal dari Kalimantan Barat. Hayo, siapa yang udah tahu cerita ini? Nah, dongeng yang akan aku ceritakan kali ini berjudul Batu Menangis. Dengarkan baik-baik ya. Diceritakan pada zaman dahulu kala di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Dewi Kusuma. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Dewi Kusuma meninggal, kehidupan mereka menjadi sangat susah. Ayah Dewi Kusuma tidak meninggalkan harta warisan sepeser pun. Sedangkan ibunya hanya bekerja di ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara putrinya, Dewi Kusuma, seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Ia tidak mau membantu ibunya mencari nafkah. Selain manja, ia juga seorang gadis yang sangat pemalas. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Pada suatu hari, ketika ibunya hendak berangkat ke sawah, ia mengajak Dewi Kusuma untuk berangkat bersama ke sawah. Hei anakku yang cantik, ayo bantu ibu bekerja di sawah ya nak. Nanti kita dapat upah yang banyak loh. Kita bisa makan enak hari ini. Mendengar ajakan ibunya, Dewi Kusuma menjawab sambil mencibir. Hah, apa? Bekerja di sawah? Aku tidak mau. Aku tidak mau bekerja di sawah. Nanti kukuku kotor. Kulitku melepuh kalau aku bekerja di sawah. Sudah, sana. Ibu saja yang bekerja. Ibu kan sudah tua. Tidak ada laki-laki lagi yang mau dengan ibu yang sudah tua keriput ini. Mendengar jawaban anaknya, sang ibu tak dapat berkata-kata lagi. Ia pun bergegas berangkat ke sawah untuk bekerja. Sore menjelang malam, Ibu Dewi Kusuma datang dari bekerja. Ketika ia sampai di gubuk, ia melihat gubuknya masih sangat kotor. Dan melihat Dewi Kusuma yang terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Dewi Kusuma tidak menyambut ibunya. Ia malah menagih uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat kecantikan. Heh, ibu, baru datang jam segini. Mana uang upahnya? Sini berikan padaku sekarang. Bedakku sudah habis. Aku harus membelinya sekarang. Sini berikan padaku. Jangan nak, uang ini akan ibu gunakan untuk kebutuhan hidup kita hari ini. Kalau kamu gunakan untuk membeli bedak, kita makan apa hari ini nak? Aku tidak peduli, itu urusan ibu. Aku tak mau tahu. Cepat berikan padaku sekarang. Akhirnya sang ibu tetap memberikan
uang tersebut kepada Dewi Kusuma. Keesokan harinya, pagi-pagi, Ibu Dewi Kusuma sudah berangkat ke sawah untuk bekerja. Ketika Ibu Dewi Kusuma pulang dari bekerja, Dewi Kusuma meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat kecantikan yang lain. Keadaan demikian terus terjadi hampir setiap hari. Suatu hari, ketika Ibu Dewi Kusuma hendak berbelanja ke pasar, Dewi Kusuma meminta untuk dibelikan sebuah alat kecantikan. Namun, ibunya tidak tahu alat kecantikan mana yang ia maksud. Ia pun mengajak Dewi Kusuma untuk pergi bersama-sama ke pasar. Dewi Kusuma, anakku sayang, ibu tidak tahu alat kecantikan mana yang kamu maksud, nak. Supaya ibu tidak salah, ayo kita pergi bersama-sama ke pasar ya, nak. Dewi Kusuma menjawab sambil menolak. Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi ke pasar. Namun setelah didesak ibunya, Dewi Kusuma pun bersedia menemani ibunya ke pasar. Tapi dengan satu syarat, ibunya harus berjalan di belakang Dewi Kusuma selama perjalanan. Di sana, Ibu Dewi Kusuma heran kenapa putrinya menyuruh ibunya untuk berjalan di belakangnya. Ia pun bertanya, "Nak, kenapa ibu harus berjalan di belakangmu? Apa ada yang salah dengan ibu? Memangnya kenapa ibu, nak?" Aku malu dengan orang-orang punya ibu yang berantakan seperti ini. Kulit ibu hitam, pakaian ibu kotor. Aku malu dengan orang-orang. Dengan perasaan sedih, ibunya pun mau menuruti permintaan putrinya. Mereka pun berjalan ke pasar secara beriringan. Dewi Kusuma berjalan di depan, sedangkan ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Dewi Kusuma bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Temannya bertanya, "Hei Dewi Kusuma, mau pergi kemana kamu cantik sekali?" "Itu siapa di belakangmu? Apakah itu ibumu?" Dewi Kusuma menjawab, "Hai, aku mau pergi ke pasar. Itu, dia bukan ibuku, dia pembantuku. Aku takut sendirian ke pasar, jadi kesuruh dia temanin aku." Bagaikan disambar petir, hati ibunya mendengar perkataan putrinya. Namun ibunya masih sabar. Mereka berdua baru jalan beberapa langkah lagi. Lagi dan lagi, Dewi Kusuma bertemu dengan temannya. Teman Dewi Kusuma bertanya, "Hei Dewi Kusuma, mau pergi kemana kamu?" "Itu siapa sih di belakangmu?" Dewi Kusuma menjawab, "Hai, aku mau pergi ke pasar. Itu, dia pembantuku. Aku takut sendirian ke pasar, jadi kesuruh dia temenin aku." Di sanalah ibunya hilang kesabaran. Saking sakit hati ibunya mendengar perkataan putrinya. Ibunya pun ingin menghukum anaknya. Ibunya diam serentak. Sambil komat-kamit, ibunya memohon maaf dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan,
Seketika itu, tiba-tiba langit menjadi mendung. Cuaca gelap, petir menyambar, suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Pelan-pelan, kaki Dewi Kusuma berubah menjadi batu. Di sana dia panik. Ah, 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 ada apa dengan kakiku ini? Ada apa? Ibu, ibu, tolong aku, ibu. Maafkan aku, ibu. Aku menyesali perbuatanku, Bu. Ibu, tolong aku, Bu. Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Tak mungkin menjadi nasi lagi. Begitu juga dengan hukuman yang diterima Dewi Kusuma tak dapat dihindari. Perubahan Dewi Kusuma terjadi dari kaki, badan, tangan, hingga kepala. Sebelum kepala Dewi Kusuma berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air mata menetes dari kedua mata putrinya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Seluruh tubuh Dewi Kusuma sudah berubah menjadi batu. Batu itu diletakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu dinamai batu menangis. Batu itu masih dipelihara dengan sangat baik dan masih dapat kita lihat hingga sekarang. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, menyusui, merawat, bahkan menghidupi kita hingga kita dewasa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, pasti kita berjumpa lagi. Kita berjumpa di cerita berikutnya ya. Dadah! Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.